IPS kelas 6, tema 2, subtema 2, upaya mempertahankan kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya. Semoga tetap semangat dalam belajar online ya. Jangan sampai kendor. Ya, kita siap-siap memulai pelajaran kita dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita ikuti. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan kontak fisik atau melalui pertempuran. Misalnya pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, dan pertempuran Bandung Lautan Api. Kemudian ada jalur diplomasi. Contohnya perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Rumroyen, dan konferensi meja bundar. Setelah proklamasi kemerdekaan, tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Karena ternyata bangsa asing, pasukan Belanda, datang bersama sekutu-sekutunya ke tanah air kita. Ya, tapi kedatangan mereka disambut dengan berbagai perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Sehingga pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Ya, di tanggal 10 November 1945 ini juga diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ini adalah gambar Bung Tomo yang memberikan orator penyemangat untuk pemuda Surabaya yang disebut arek-arek Surabaya dalam pertempuran 10 November. Pertempuran Ambarawa. Pada 20 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Semarang sambil membonceng Nika, organisasi semi-militer Belanda. Hal ini menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Salah satu tokoh pertempuran ini adalah Kolonel Sudirman. Beliau menerapkan taktik serangan mendadak di semua sektor dan pengepungan rapat dari kedua sisi, sehingga musuh terkurung. Pada 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan mengusir sekutu dari Ambarawa.
Untuk mengenang pertempuran tersebut, didirikan Monumen Palagan Ambarawa. Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah peristiwa pembumi hangusan kota Bandung. Pasukan Inggris tiba di Bandung serta membawa nikah. Akibatnya, pertempuran tak terhindarkan. Beberapa kali TKR dan rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu telah mengeluarkan ultimatum kedua agar tentara Republik Indonesia meninggalkan seluruh kota Bandung. Kemudian Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan berhasil meledakkan gudang mesiu milik Sekutu. Tindakan pembumi hangusan dilakukan untuk mencegah tentara Sekutu menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer. Perundingan Linggarjati dilaksanakan di Linggarjati tanggal 10 November 1946. Delegasi Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Profesor Sir Merhorn. Lord Killern, Inggris sebagai perantara perdamaian Indonesia-Belanda. Hasil perundingan ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingan Linggarjati yaitu 1. Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Pemerintah Belanda dan Indonesia bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara federal bernama Negara Indonesia Serikat. 3. Pemerintah Negara Indonesia Serikat akan bekerja sama dengan pemerintah Belanda dengan membentuk Uni Indonesia Belanda. Perjanjian Renville dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1947 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat USS Renville. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Perundingan ditengahi oleh Komisi 3 negara, yaitu Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Hasil perjanjian Renville, yaitu Belanda hanya mengakui daerah Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Tentara Republik Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki oleh Belanda. Perjanjian ini sangat merugikan Indonesia, baik secara politik, ekonomi, maupun militer. Perundingan Rumroyen dimulai pada pertengahan April 1949. Delegasi Indonesia yaitu Muhammad Rum, sedangkan delegasi Belanda yaitu Dr. Van Rooyen. Diadakan oleh PBB. Hasil perundingannya yaitu perintah kepada TNI untuk menghentikan perang gerilya, bekerja sama, mengendalikan perdamaian, ketertiban, dan keamanan, turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag untuk mempercepat pengakuan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat secara lengkap dan tanpa syarat. Menyetujui Indonesia sebagai negara bagian dari negara Indonesia Serikat, menyiapkan pelaksanaan KMB di Den Haag. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949. Diikuti oleh delegasi Indonesia, Belanda, UNSI, dan BFO. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Bung Hatta, Belanda dipimpin oleh Van Maarschelven, dan BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Konferensi meja bundar ini dihadiri juga oleh anggota UNSI. Pada 20 Desember 1949, Piagam Pengakuan Kedaulatan RIS ditandatangani oleh Ratu Juliana di Amsterdam dan Wali Tinggi Mahkota Belanda, Loving, kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX di Istana Merdeka, Jakarta. Hasil KMB yaitu Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat.
Pengakuan kedaulatan akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Republik Indonesia Serikat terdiri atas 15 negara federal. Corak pemerintahan RIS diatur menurut konstitusi yang dibuat oleh Delegasi Indonesia dan BFO selama KMB berlangsung. RIS dan Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda di bawah pimpinan Ratu Belanda. Uni ini merupakan badan konsultasi bersama untuk menyelesaikan kepentingan umum. Pasukan Belanda akan ditarik mundur dari Indonesia. Sedangkan KNIL akan dibubarkan dengan catatan bahwa anggotanya boleh masuk dalam jajaran TNI. Masalah Irian Barat akan dibicarakan setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan RIS. Pelajaran kita sudah selesai. Kita tutup dengan hamdalah, kerjakan tugas dan japri ke wali kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.